Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Hairiah dengan NIM 257111057 dari Fakultas Kedokteran. Di sini saya akan memaparkan hasil analisa saya terhadap suatu studi kasus untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester. Sebelumnya telah diberikan satu kasus yang berjudul Dilema Otonomi Daerah dan Ruang Publik. Jadi di sana disajikan skenario di mana ada kelompok A dan kelompok B, yaitu kelompok A yang menganut pemikiran tradisionalisme dan juga kelompok B yang menganut pemikiran neomodernisme sedang berkonflik atas adanya regulasi yang dikeluarkan oleh Perda. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan apa saja yang membedakan antara kelompok A dan juga kelompok B. Perbedaan pertama itu adalah cara mereka dalam memandang sumber hukum. Kelompok A memandang bahwa hukum Islam itu sifatnya absolut, tidak bisa dirubah. Mereka percaya bahwa pintu ijtihad telah ditutup dan mereka hanya mempercayai peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh ulama-ulama mazhab zaman dahulu atau yang disebut salafus sholihin. Sedangkan masyarakat B yang menganut sistem pemikiran neomodernisme, mereka percaya bahwa hukum Islam itu sifatnya dinamis yang bisa berubah-ubah menyesuaikan keadaan dari masyarakatnya. Lalu yang kedua ada sikap terhadap budaya modern. Kelompok A yang menganut sistem tradisionalisme sangat menolak atas hadirnya budaya modern karena mereka beranggapan bahwa budaya modern ini hanya menghancurkan nilai-nilai kemurnian ajaran Islam dan mereka juga hanya terfokus kepada pemberantasan TBC atau tahayul, bid'ah, dan juga hurufat. Sedangkan dari kelompok B, yaitu kelompok yang menganut sistem neomodernisme, mereka sangat terbuka dengan adanya budaya-budaya baru tersebut. Mereka mengadopsi nilai-nilai global seperti kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Selanjutnya adalah perbedaan mereka tentang nilai dan konsep negara. Jadi, kelompok A yang tradisionalisme itu berpegang teguh pada nilai-nilai kenegaraan kuno dan mereka juga menolak keras adanya regulasi yang berbau kebarat-baratan. Sedangkan kelompok B, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, mereka mengadopsi paham-paham global dan mulai mengenali adanya konsep negara bangsa yang menjalankan syariat Islam tanpa harus secara liberal. Seperti itu. Selanjutnya adalah opini saya yang mungkin saya akan rekomendasikan kepada DPRD dalam pembuatan regulasi untuk masyarakat Kabupaten X. Yang pertama adalah melibatkan semua tokoh untuk musyawarah. Seperti nilai-nilai yang ada di dalam Piagam Madinah, di sana tersebutkan musyawarah. Jadi saya menyarankan DPRD untuk melakukan musyawarah dengan cara mengundang perwakilan-perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat antara kelompok yang menganut A dan kelompok yang menganut paham B untuk mendiskusikan terhadap regulasi-regulasi baru yang sekiranya bisa menguntungkan kedua pihak tanpa merugikan salah satu pihak tersebut. Selanjutnya adalah menggabungkan nilai agama dan HAM. Seperti yang kita tahu, nilai hidup dan nilai kebebasan itu sudah sepatutnya dimiliki oleh semua orang. Tetapi DPR juga harus memastikan bahwa bahwa peraturan yang dia buat itu antara nilai keagamaan dan nilai HAM-nya itu setara. Karena jika kita hanya berpatok pada nilai keagamaan kuno, kita tidak bisa survive, tidak bisa bertahan di zaman yang modern ini. Dan jika kita hanya berpatok kepada modernitas, kita bisa saja goyah dan malah melenceng dari jalan agama. Dan selanjutnya adalah yang akan saya rekomendasikan kepada DPRD adalah untuk memastikan ulang regulasi yang mereka buat yang sekiranya tidak memberatkan bagi salah satu pihak manapun. Seperti yang kita ketahui, dalam pembuatan Piagam Madinah, Rasulullah SAW sangat-sangat mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Beliau tidak membeda-bedakan satu kelompok dengan kelompok lain hanya berdasarkan latar belakangnya saja. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk DPRD untuk mengecek ulang
dan mengecek ulang dan juga memastikan aturan tersebut adil dan bisa mengikat untuk semua masyarakat tanpa membeda-bedakan dia dari paham apa seperti itu. Dan menurut saya, insya Allah jika DPRD tersebut memenuhi kriteria-kriteria di atas, maka masyarakat di Kabupaten X akan hidup sejahtera, adil dan tentram satu sama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.